hari berganti malam, dan di atas langit Ukraina. Ratusan titik kecil bercahaya menari dalam gelap. Itu bukan bintang, itu adalah drone. Menghantam kota, memburu kehidupan, mengirim pesan. Perang Rusia-Ukraina kini memasuki fase yang jauh lebih sunyi, lebih canggih, lebih mematikan. Tanpa tank-tank besar, tanpa artileri terbuka. Tapi dengan drone bunuh diri, bom glider, dan kecerdasan buatan. Akhir Juli 2025, Rusia meluncurkan serangan terbesarnya tahun ini. Dalam satu malam, 208 drone dan 27 rudal diarahkan ke wilayah Ukraina Tengah dan Timur. Targetnya Dnipro dan Sumy. Hasilnya, 10 warga sipil tewas dan 61 orang luka-luka. Sebuah pusat perbelanjaan hancur, rumah-rumah terbakar, suara sirene menggema sepanjang malam. Di Sumy, pasukan Ukraina harus menghadapi lebih dari 50.000 tentara Rusia yang mengepung wilayah itu dari utara. Tapi mereka bertahan. Lagi-lagi mereka bertahan. Yang membuat serangan ini berbeda bukan hanya jumlahnya, tapi bagaimana Rusia menyerang. Ratusan drone dikenal sebagai Grand 2 atau versi Rusia dari Shahed buatan Iran berterbangan dalam gelombang. Mereka bukan lagi drone biasa. Beberapa telah dipasang sistem AI navigasi. Beberapa menggunakan decoy elektronik untuk membingungkan radar. Sebagian lagi membawa bom termobarik, senjata yang meledakkan oksigen di sekitarnya. Kharkiv, 24 Juli. Serangan bom glider presisi menghantam area padat penduduk. 33 orang terluka, termasuk anak-anak dan seorang bayi baru lahir. Rumah sakit kewalahan. Gubernur Kharkiv menyebut ini titik kritis. Dan di Kiev, ibu kota yang sebelumnya terasa relatif aman, serangan udara menabrak taman kanak-kanak dan sebuah toko. 1 orang meninggal. Banyak lainnya luka-luka. Tidak ada tentara di sana. Yang ada hanya keluarga, anak-anak, lansia, orang-orang yang hanya ingin hidup. Serangan-serangan ini bukan kebetulan. Ini bagian dari strategi Rusia yang baru. Melemahkan kota, menguras pertahanan, menaklukkan tanpa pertempuran langsung. Dengan menyerang jaringan listrik, depot logistik, dan perumahan, Moskow berharap Ukraina akan runtuh dari dalam. Rusia tahu, mereka kalah dalam moral, tapi mereka bertaruh pada kelelahan. Perang ini tidak lagi hanya soal wilayah, tapi soal waktu. Namun, Ukraina belum menyerah. Di balik kehancuran, terlihat keteguhan. Sistem pertahanan udara yang mereka bangun dengan bantuan Barat, termasuk Patriot dari Amerika Serikat dan radar mutakhir dari Jerman dan Norwegia, berhasil mencegat sebagian besar rudal dan drone. Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina, bersumpah untuk membalas secara strategis, bukan balas dendam, tapi menghancurkan fasilitas militer Rusia yang digunakan untuk meluncurkan serangan. Ukraina kini juga membangun armada drone lokal, jauh lebih murah dan fleksibel. Dengan teknologi open source dan cetak 3 dimensi, mereka menciptakan drone pengintai, penghancur, dan pemecah komunikasi. Dari langit, Ukraina melawan balik, bukan hanya dengan senjata, tapi dengan inovasi.
Namun, korban tetap berjatuhan. Sejak awal tahun 2025, serangan di Sumi, April, menewaskan 35 orang, termasuk anak-anak. Serangan dengan rudal Korea Utara KN-23 di Kiev, April, menyebabkan 13 kematian dan lebih dari 90 luka-luka. Di Kostiantynivka, ratusan orang mengungsi saat serangan rudal menghancurkan permukiman mereka. Angka-angka ini hanya sebagian kecil dari derita yang tersembunyi dalam puing-puing. Dan di balik semua ini, yang paling menderita adalah warga sipil. Orang-orang biasa yang kini hidup dalam sirene, anak-anak yang tumbuh dalam bayang-bayang ledakan, orang tua yang mengubur harapan bersama reruntuhan rumah mereka. Ukraina kini bukan hanya medan perang, ia adalah cermin dari masa depan perang modern. Di langit malam Ukraina, drone masih terbang, tapi juga harapan. Perang ini belum usai, tapi dari reruntuhan, Ukraina sedang membangun sesuatu yang lebih dari kemenangan. Mereka sedang membangun ketahanan, karakter, dan tekad. Karena bagi mereka, bertahan saja sudah menjadi bentuk perlawanan paling kuat. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.